Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Dari Babe News, pada tanggal 7 Juli 2022, beredar kabar yang berjudul Abu kembali berulah. Abu Janda diduga sebar hoax video Anies soal ACT. Jadi, pegiat sosial Abu Janda akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan setelah dia mengunggah sebuah video tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait ACT. Video tersebut dia kirimkan melalui akun Instagram pribadi miliknya, di mana di video itu terunggah tanggapan dari Bapak Anies Baswedan tentang ACT. Tapi suara yang ada di dalam video tersebut diduga keras telah diedit. Nah, ini ada videonya. Kita simak bersama-sama ya, dari Permadi Aktivis 2 akunnya Abu Janda. Bahwa ACT menciptakan satu sistem di mana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya, mereka yang membutuhkan, memberikan kepada mereka yang berlebih. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik, dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit. Tapi insya Allah this is always for benefit. Jadi memang kita bisa lihat dengan jelas ya, ini sih bukan diduga diedit lagi, tapi memang sudah diedit. Jadi dia membalik-balikan tuh, yang tadinya posisinya depan jadi di belakang, yang tadinya di belakang jadi depan. Jadi akhirnya secara konteksnya berubah gitu kan. Yang tadinya orang yang kaya memberi ke yang miskin, jadi orang miskin memberi ke yang kaya, yang penting profit gitu kan. Ya memang jelas ini bukan sesuatu yang fakta, dan siapapun juga tahu ya kalau video ini bukan video yang benar. Sehingga video ini tidak bisa dijadikan landasan suatu fakta ya, karena tetap modelnya jadi meme, bukan menjadi kabar. Dan memang benar dalam caption dari video ini Abu Janda mengatakan kalau dia hanya lucu-lucuan saja. Di kabar yang saya dapatkan kan dijelaskan kalau Abu Janda ini menyebarkan kabar hoax, tapi dengan caption yang seperti ini bukan kabar hoax, tapi lebih ke pencemaran nama baik. Apalagi kan kita tahu ya, dalam UU ITE disebutkan saat seseorang mencemarkan nama baik presiden, gubernur, menteri, dan jajaran pemerintahan, mau bagaimanapun juga Anies Baswedan jajaran pemerintahan, ini bisa dikenakan pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE. Apalagi ini adalah sesuatu yang dibuat dan disebarkan dengan sengaja tanpa intensi mengkritik atau sesuatu yang membangun lainnya. Nah, sekedar kita ketahui bersama, lembaga filoterapi ACT saat ini sedang menjadi pembicaraan di media sosial karena pihak ACT sejumlah oknumnya terduga telah menyelewengkan dana umat. Bahkan nih, tagar "Jangan Percaya ACT" sempat menjadi trending di Twitter. Dan di kabar yang sebelumnya juga kita ketahui kalau Kemensos, kementerian yang sempat sangat jelas terbukti sudah pernah korupsi dana umat itu, akhirnya memutuskan untuk mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan barang dan dana atau PUB yang dimiliki oleh ACT. Meski begitu, dana yang sudah terkumpul di ACT sebelum kemarin terjadi pencabutan penggalangan dana ya yang udah ada, tetap akan ACT salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dan sama seperti kita ya, salah satu pengamat politik dari Partai Umat yang bernama Mustafa Nahrawardaya mengatakan bahwasanya dia keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Janda. Hal ini seperti yang tertulis dalam kabar yang diterbitkan tanggal 7 Juli 2022 oleh Makassar Terkini dengan judul Mustafa Nahra _2 perbuatan apapun Abu Janda, kenapa tidak pernah dihukum mungkin maksudnya ya. Dan Bapak Mustafa Nahra mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Abu Janda adalah sesuatu yang sangat parah dan juga berbahaya. Tapi yang seperti saya ungkapkan di awal video dengan caption mengatakan itu adalah parodi, Abu Janda bisa mengelak dengan mengatakan ini bukan hoax, ini hanya lucu-lucuan saja. Dan seperti yang saya ungkapkan juga di awal video, memang Abu Janda akan lolos jika kita mengatakan Abu Janda adalah penyebar video hoax. Tapi untuk pencemaran nama baik, mungkin Abu Janda masih bisa diupayakan untuk ditangkap. Tapi ya seperti kata Pak Mustafa,
Abu Janda dan kawan-kawan selalu bisa lolos dari jerat hukum apapun hal yang mereka lakukan di media sosial dan juga media-media lain. Jadi sebenarnya untuk perkara Abu Janda ini sebenarnya ya udah capek lah ya umat Islam menanggapinya, karena memang Abu Janda ini selalu mengatakan sesuatu yang kontroversial, menyebarkan sesuatu yang mengundang emosi umat Islam, emosi masyarakat di Indonesia, tapi di lain sisi kebal hukum aja gitu. Ya wajar kalau misalkan dirinya dan kawan-kawannya yang merupakan buzzer RP ini kebal hukum, karena memang mereka lah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mungkin menguasai Indonesia saat ini untuk menyebarkan hoax, untuk menyebarkan kabar-kabar, pemikiran-pemikiran yang terus diulang-ulang sehingga menjadi kebohongan yang diyakini kebenarannya, jadi post-truth. Dan hal ini juga sebenarnya berlaku untuk beberapa hukum Islam yang ternyata saat kita pelajari, saat kita dalami, banyak hukum-hukum Islam yang berdasarkan pemikiran kita, oh ini benar, ada hadisnya, ada dalilnya. Ternyata setelah ditelusuri nggak ada, nggak benar. Karena itu adalah sesuatu yang salah, diucapkan berulang-ulang menjadi sesuatu yang benar. Nah, Abu Janda dan kawan-kawan adalah orang-orang yang seperti ini. Dan iya, walaupun kita lelah, walaupun kita sudah capek nanggapinya, tapi memang kita harus terus menanggapi hal ini gitu masalahnya. Kalau kita nggak nanggapin orang-orang seperti Abu Janda, lalu apa yang mereka lakukan tidak ada pembantahan, akhirnya lebih cepat menjadi sebuah kebohongan yang dianggap sebagai fakta. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.